Jam 8 pagi saya sudah siap berada di ruang dosen. Pagi di kota Kevamenanu dari arah kos saya sampai ke kampus. Gerimis gemericik. Sehingga mau pakai mantel tak kira kan gak deras. Ya sudah. Ah, ruang masih terlihat sepi, pegawai juga sepi. Ini adalah ruang prodi sama melanjutkan untuk menyelesaikan proposal yang akan diunggah di Bima. Kemarin sudah melakukan pendaftaran, tinggal melengkapi sebelum disubmit. Jadi harus dimatangkan lagi supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga disetujui sehingga kita bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Nah, ini adalah ruang kerja saya. Jadi hari Senin saya off, nggak ada jadwal. Saya ada jadwal itu di hari Selasa mata kuliah semiotika, Kamis mata kuliah penulisan sastra anak, kemudian nanti jam 10-nya mata kuliah teori sastra, kemudian Jumat di psikologi sastra. Saya hanya bertugas untuk pengajaran hanya di prodi PBSI saja. Saya tidak mengajar mata kuliah umum. Hanya saja di UT saya ada tugas tutor mengampu mata kuliah bahasa bantu sama MKU Bahasa Indonesia. Itu mulai tanggal 10, mulai hari ini berarti. Nah, kemarin sudah buat video tutorial itu yang di UT. Jadi di sini saya nggak diberi mata kuliah MKU, ya nggak apa-apa. Saya nggak mengampu mata kuliah itu. Kalau teman-teman banyak yang mengampu. Kalau nggak salah satu sama Pak Giri ya, 2 orang yang tidak dapat mata kuliah MKU. Mengapa saya nggak tahu. Tuh, jadi saya nggak ada mengajar di banyak prodi, hanya sedikit mungkin yang kenal saya sedikit ya. Kecuali kalau ada mahasiswa yang kenal saya, tapi rata-rata dari program studi pendidikan bahasa. Nah ini jadi banyak nyamuk, saya heran loh sama kos saya, bersih kos saya. Kos saya aja nggak ada nyamuk, di sini banyak nyamuknya. Bingung. Sampai sekarang. Nah, pasti ada yang tanya mengapa sih Pak Uman meja kursinya dikasih nama lo. Tahun 2019 saya di sini tuh tidak punya meja. Jadi saya siapkan rak sendiri, yang rak pasang itu bongkar pasang. Saya inisiatif itu beli sendiri karena nggak punya meja 2009. Baru di 2019 bulan keberapa itu? Kalau nggak salah 2020 nih. Itu diberi meja. CPNS angkatan saya dikasih meja, jadi diambilkan 10 meja baru dan kursi baru. Yang nggak punya meja ya akhirnya punya meja, saya termasuk. Nah, ketika ditata demikian saya milih yang di pojok karena saya suka yang di pojok-pojok, tapi saya nggak suka yang terpojok. Mengapa suka? Ya suka, banyak hal yang bisa kita dapat gitu. Nah, kenapa dikasih nama? Karena ada yang kebagian, ada yang tidak. Itu sempat ada cerita salah satu 2 dosen kami hampir berantem masalah kursi, masalah meja. Nah itu hal-hal yang seperti itu sepele remeh-remeh itu jadi besar. Akhirnya saya kasih
nama identitas supaya meja dan kursi saya tidak bergeser gitu ya. Tapi jika bergeser ya berarti kan ada yang mau menjaga. Tuh. Seperti apa seperti nggak tahu ya. Kalau kita maknai, tapi sebenarnya ya itu. Nah, kalau tahu itu orang lain ya nggak usah di itu toh. Tapi kalau pura-pura nggak tahu ya saya nggak bisa memperkirakan itu. Tapi pemaknaannya bisa diinterpretasi sendiri gitu. Terkait bagaimana tujuannya apa yang tahu mereka. Apa kita tidak mau tahu? Bukan tidak mau tahu, karena kita tidak tahu, kita tidak masuk urusan orang, saya nggak perlu tahu. Tapi dari situ kita melihat ada ya kasat identitas lah, supaya lebih aman gitu ya. Saat itu waktu pembangunan ada yang bertukar tempat, ini saling rebutan pengen duduk ini meja nggak dapat meja ini, akhirnya tukar menukar, ya udah ada yang nangis, ada yang gara-gara meja dan kursi itu, sehingga saya pakai identitas di meja dan kursi. Tapi jika di ya nanti tak bawa ke kos aja lebih aman gitu ya, jika mau pulang atau gimana saya nggak tahu. Intinya meja ini tidak bisa bergeser kecuali nanti kalau saya pindah tugas ke Jawa gitu ya. Nggak mau ASN kan punya hak untuk itu. Nah, belum 10 tahun kamu nggak itu menghitung masa kerja saya. Nah, di masa kerja itu kan ada di pedoman pengadaan CPNS. Nah, kalau kita kritis kan di situ sudah dijelaskan gitu ya. Kalau nggak punya pengalaman ya memulai dari awal. Tapi ketika dia punya pengalaman ya, karena pengalaman nggak bisa dibeli. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Dengan adanya pengalaman orang beritahu. Jika orang punya pengalaman terus dikerjain itu kan lucu gitu loh ya. Ada hal yang pengen disengaja, hal apa yang nggak tahu, itu bisa dilacak dengan kajian analisis wacana kritis, dikaji ideologi terselubung yang ingin jadi misinya itu apa. Jadi itu semua bisa dipelajari, jangan dibayangkan orang-orang bodoh, nggak ada orang bodoh itu. Yang namanya dosen udah ikut seleksi nasional di orang-orang kritis, apalagi di orang sastra, orang humaniora itu lah, abad 21 critical thinking. Makanya itu penting, hal penting. Jika pengetahuannya hanya tahu dari segi konteks saja tapi makna ideologi terselubungnya tidak paham ya sama saja, pemikirannya masih dangkal gitu loh. Ibarat dikatakan laut bukan laut, sungai juga bukan sungai, got gitu ya. Jadi nggak bisa nggak dalam juga dalam juga nggak dalam, bersih juga nggak bersih, semacam itu. Jadi tahu enak dinikmati, lanjut terus lah. Ini adalah cerita pagi hari saya di Prodi. Lamuk banyak lah, saya bingung makanya. Bukan saya, kenapa sih Pak Oman nggak pernah duduk di tempatnya, bukannya mungkin nggak pernah duduk. Saya duduk kan bergantung itu ya. Kalau misalkan saya terkadang di sini kadang jaringan, kadang apa, di kos saya lancar ya, saya kerja di sana gitu loh. Terus apa namanya, kadang kepala puyeng gitu, nggak suka baca atau suka sering menghadap laptop atau HP, jadi kepala puyeng. Seperti tadi malam habis buka itu palanya puyeng, akhirnya tidur sampai malam. Mau buka laptop juga nggak bisa maksimal, akhirnya tidur lagi. Kepala saya kalau puyeng bingung ya. Ini kerja, apalagi sekarang ada apa ya namanya, kerja berpikir itu nggak bisa dipaksa. Kita bukan kerja buruh ya, kerja kasaran, kita kerja maunya dimanja ya. Baca, resepsi, interpretasi, pahami. Nah itu kalau selama nggak bisa tahap-tahap itu tidak dilalui, gimana bisa menyampaikan ilmu ke mahasiswanya
gitu kan. Kita kan tidak dituntut untuk mendominasi, tetapi kita dituntut untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Beda ya, mendominasi sama jadi bukan ceramah seperti itu, tidak. Mereka besar, oke, mereka sudah gede, mahasiswanya udah besar, tapi kan masalah referensi. Kita kan tidak ada mengajari di jurnal atau di ini saja, tapi ada buku. Di sini stok bukunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya terbatas. Toko juga jarang. Beli buku mungkin juga mahasiswa kalau nggak dipaksa ya. Kalau saya wajib, kalau misalkan ada bahan ajar, wajib menggandakan atau bagaimana. Masa mau papan tulis yang saya sampaikan papan tulis di bawah, nggak bisa. Semua kan nggak bisa dirujuk. Harus yang ilmiah. Buku atau apa yang saya sampaikan kan hanya berapa untuk memudahkan memahami apa yang jadi bahan kajian, tapi nggak bisa dirujuk gitu loh. Beda konteks semacam itu. Ini adalah cerita saya di pagi hari ini, masih gerimis, rasanya nggak enak gitu. Gerimis terus sejak jam 4 tadi. Rasa pahit, nggak enak. Hawanya juga nggak enak. Apa saya juga nggak tahu. Tapi saya sudah daftar, sudah regis di akun, jadi tinggal melengkapi proposalnya. Deadline-nya tanggal 13-14. Gitu. Nyamuknya banyak kok, saya bingung. Kerja merantau itu harus punya bekal pengetahuan. Saya ada cerita ketika kuliah dengan Prof. Sapardi dulu. Prof. Sapardi itu diundang ke luar Jawa. Prof. Sapardi itu orang Jawa. Lah yang mengundang adalah orang-orang Batak, orang Sumatera, orang luar Jawa. Lah tahu sendiri kalau mereka lagi prak. Dia hanya melongo saja. Mengapa? Orang Jawa itu hanya mendengarkan. Diperhatikan apa sih intinya, itu apa sih? Maunya itu apa sih? Oh gini toh. Oke. Akhirnya tahu tuh. Itu semua nggak bisa. Kita nggak bisa menyeragamkan berbagai sikap bla. Jadi kita tahu. Kita lihat dulu. Oh gini. Selidikilah. Telisik. Sudah langsung datakan. Tapi kan nggak bisa. Kehidupan kan ke depan, Pak. Siapa bilang kehidupan ke belakang? Ini kita juga memikirkan masa depan. Nggak mungkin ada anak sekolah itu langsung kelas 6. Ada tahapannya, bro. Itu ya. Itu adalah sedikit cerita. Dari tadi kok sedikit cerita. Ya memang cerita saya di pagi hari ini yang agak boring dan jenuh.